Skripsi dengan prakata dan setelahnya 1 minggu jadi, Pak. Tapi karena kita tidak punya kewenangan untuk menyita, maka kita lakukan cara lain. Dan waktu saya dan istri mengunjungi perpustakaan Fakultas Kehutanan UGM, ya kami cuma dikasih 5 menit dan ditunggui begini. Bentar ya Pak. Udah Pak. Udahlah Pak, cukup Pak, nanti saya dimarahi. Dan ketika datang lagi ke Jogja kemarin untuk meminta rilis video pertemuan tanggal 15 April 2025 yang sangat monumental itu, Pak, satupun pejabat UGM tidak ada yang berani mengeluarkan statement, tanggapan, apalagi menjumpai. Jadi berapa jam saya menunggui di Humas UGM? 3 jam, 2-3 jam. Orangnya ada di tempat, koordinator Humas UGM, nggak berani keluar. Mungkin kalau sampai sore nggak berani juga dia keluar. Pertanyaan kenapa nggak berani kalau memang jujur, kalau memang apalagi ya, intinya metodologi ya akan kita challenge karena pada saat ditampilkan oleh Dirtipidum ada 6 dokumen sekaligus yang ditampilkan, tetapi usianya sama tapi warna kertas berbeda. Itu penjelasannya apa? Penjelasannya harus saintifik dong ya. Kenapa kita melakukan digital forensik? Karena kita tidak bisa menyita. Kalau saya bisa menyita itu skripsi saya ambil dari UGM, ya saya biaya sendiri untuk di Serpong sana, di uji lab. Karena kita tidak bisa menyita, terpaksa kita belajar mempelajari pola di dalam digital forensik itu, karena kita tidak bisa menyita. Sama seperti kenapa bisa kita ilmuwan misalnya bisa mengatakan bahwa bumi itu bulat, karena polanya bulat, meskipun kita tidak pernah mengitari bumi terus membuktikan sendiri bulat. Tetapi itulah ilmuwan, bahwa dari skripsi yang secara teknologi perkembangan atau evolusi teknologi itu melawan hukum waktu, hukum alam, maka itu bisa dipastikan itu palsu, skripsi palsu ya Pak, pretextnya skripsi palsu pasti ijazah palsu. Makanya kalau kita bisa sita itu pinjam sama Bu Rektor, Bu, bisa nggak pinjam skripsinya? Selesai itu, saya bawa aja. Ada punya temen peneliti di Serpong, tolong bro, teliti ini beda usia kertas antara lembar pengesahan skripsi dengan prakata dan setelahnya. 1 minggu jadi Pak. Tapi karena kita tidak punya kewenangan untuk menyita, maka kita lakukan cara lain. Dan waktu saya dan istri mengunjungi perpustakaan Fakultas Kehutanan UGM, ya kami cuma dikasih 5 menit dan ditunggui begini. Bentar ya Pak. Udah Pak. Udahlah Pak, cukup Pak, nanti saya dimarahi. Dan ketika datang lagi ke Jogja kemarin untuk meminta rilis video pertemuan tanggal 15 April 2025 yang sangat monumental itu, Pak, satupun pejabat UGM tidak ada yang berani mengeluarkan statement, tanggapan, apalagi menjumpai. Jadi berapa jam saya menunggui di Humas UGM? 3 jam, 2-3 jam. Orangnya ada di tempat, koordinator Humas UGM, nggak berani keluar. Mungkin kalau sampai sore nggak berani juga dia keluar. Pertanyaan kenapa nggak berani kalau memang jujur, kalau memang mereka bisa memastikan dokumen-dokumen yang ada itu adalah memastikan bahwa Jokowi alumni UGM. Nah, ketakutan itu
kepengecutan mereka itu semakin meyakinkan saya bahwa Jokowi bukan alumni UGM. Pak Jokowi, Anda bukan alumni UGM. Mengaku saja lah Pak. Kalau saya pribadi saya maafkan Bapak, tapi nggak tahu rakyat yang lain. Ya. Nah, kalau saya pribadi, saya secara pribadi, tapi banyak rakyat mungkin berpandangan berbeda. Tetapi Pak, dokumen-dokumen itu, kejanggalan itu sudah terlalu banyak Pak. Jangan tetap bertahan dalam kebohongan Anda sehingga tenggelam dan diselimuti kecemasan terus. Ya, Bapak cemas dimanapun Bapak berada, sementara kami di sini ketawa-ketawa. Ya, dan kepada UGM, ya khususnya skripsi-skripsi tahun 1985 yang saya minta ditunjukkan di perpustakaan Fakultas Kehutanan UGM yang sejak tahun 1985 sampai awal 1990-an, kemana itu Bapak Ibu? Katanya transparansi akademik harus ditegakkan. Coba dong ditaruh di Fakultas Kehutanan UGM supaya bisa kita bandingkan teknologinya. Ternyata ketakutan, ya, ketertutupan akademik membuat UGM menjadi universitas yang cukup memalukan. Saya sebagai alumni dan mungkin ribuan alumni UGM yang lain ya merasa malu. Dulu UGM nggak seperti ini. Betapa ketatnya UGM, ya, bahwa menuliskan nama dosen kita, gelarnya, ada titik atau tidak, suruh pulang. Tanpa harus diberitahu apa salah kita. Karena apa? Anda sudah mahasiswa, cari tahu sendiri, pulang ke print. Bayangkan, skripsi atas nama Joko Widodo, lembar pengesahan skripsi tidak ada kapan dipertahankan di depan Dewan Penguji. Siapa pengujinya, tanda tangannya bagaimana. Itu nggak usah secara forensik, secara akademik saja. Itu bukan skripsi. Karena yang paling bertanggung jawab terhadap skripsi, tesis, disertasi, bukan pembimbing. Puluhan tahun jadi dosen pasti paham itu. Yang paling bertanggung jawab terhadap isi dari skripsi, tesis maupun disertasi adalah penguji. Penguji. Tanpa ada tanda tangan penguji, maka skripsi itu sama dengan toilet paper. UGM, ya, saya nggak bermusuhan dengan alma mater yang saya cintai, yang saya sayangi. Saya bermusuhan pada kalian-kalian yang memanfaatkan UGM untuk kepentingan pribadi kalian. Ya, saya bermusuhan pada kalian, ya, karena nanti ada relagama, ya, sejumlah alumni Gajah Mada juga yang akan membuat gerakan-gerakan yang setuju dengan pendapat saya. Kami tidak ingin UGM yang kami cintai, yang kami saksikan bagaimana dosen-dosen kami mendidik kami dengan hidup kesederhanaan, dalam kesederhanaan, yang cinta pada integritas akademik. Kalian coreng Profesor Ova Emilia, Wakil Rektor Wening Udasmoro dan lainnya yang mewakili UGM sekarang. Kalau tidak bisa kalian tunjukkan dokumen-dokumen yang membuktikan atau mematahkan argumen kami dan membuktikan bahwa Pak Jokowi adalah lulusan UGM terbuka, maka lebih baik mundur. Mundur, Bu Ova Emilia, mundur, Bu. Ya, karena apa? Sebenarnya Joko Widodo akan runtuh dengan sendirinya kalau UGM jujur. Runtuh. Makanya saya bilang, setelah dari Jakarta ini saya akan sebulan tiap hari saya akan mendatangi UGM. Karena akar masalah adalah di UGM. UGM, Bu, jangan menjadi universitas penipu. Tidak ada satupun skripsi di UGM yang tanpa ada tanda tangan penguji. Ayolah Bu Ova Emilia, kembalikan alma mater kita, kebanggaan kita menjadi universitas yang bermartabat lagi. Ya, jangan hanya karena Joko Widodo semua
aturan birokrasi atau aturan akademik kalian langgar, sayangi alma matermu. Ingat Bu Ova Emilia bagaimana Anda dididik dengan dosen-dosen Anda dulu di kedokteran gigi ya, kedokteran gigi. Bu Ova. Wah, kedokteran umum UGM ya, dosen-dosen kita dulu yang kebanyakan sudah almarhum. Ingatlah itu Bu, ya, jangan Bu Ova, jangan memakai seseorang yang sekarang menjabat komisaris padahal dia bukan lulusan UGM, ya. Dia cuma lulusan Ruko University 3 lantai. Bagaimana itu menjadi pembela UGM yang paling die hard? Kan konyol. UGM punya orang-orang pintar. Skripsi itu Bu Ova kasih ke Fakultas Teknik Elektro, selesai 1 hari mereka simpulkan itu bodong. Ayo libatkan ahli-ahli dari UGM sebelum nama UGM hancur. Ya, jangan libatkan lagi itu die hard Jokowi, relawan Jokowi ya, Projo lah, apalagi itu Joman lah, apalagi itu sedulur Jokowi lah. Memangnya UGM nggak bisa membela dirinya sendiri ya? Ya, masa cuma Sylvester Stallone yang lulusan Ruko University menjadi die hard pembela Jokowi, pembela UGM sih? Dia bukan alumni UGM. Siapa lagi itu? Pitra Romadoni bukan alumni UGM. Andi Aswan bukan alumni UGM. Ya, kami tahu aturan akademik yang dijunjung tinggi di UGM, sehingga kami sangat yakin UGM bermain, maksud saya pengurus UGM bermain di sini. Pasti itu. Karena kami ya lahir dari rahim UGM. Kami paham aturan UGM yang sangat ketat. Kalau Sylvester ya nggak tahu. Sylvester tahunya bagaimana menjilat supaya jadi komisaris. Sama seperti Ade Armando yang sekarang jadi komisaris PLN, yang dengan enteng dia di YouTube-nya mengatakan saya dungu. Ade Armando, kau bisa menjadi penjilat Jokowi, tapi jangan sekali-sekali mengatakan saya dungu. Saya masih bermartabat, saya tidak membuat video yang mendungu-dungukan Anda. Karena kalau saya buat itu saya sama rendahnya seperti Anda. Ya. Sejumlah kali ada orang yang menawarkan komisaris lah, jabatan inilah ke email saya. Saya bilang, pret, makan tuh jabatan. Kalau malam ini saya mati, besok mati, biarkanlah saya mati bukan menjadi seorang penjilat seperti Anda, Ade Armando. Terima kasih.